Kemana aja? Alhamdulillah. Baru muncul ya? Iya. Biasa lah. Dari tadi saya sendirian. Lagi persiapan. Tadi ada gempa ya? Lumayan di ini katanya. Lagi di mana tadi ada gempa? Itu ada di rumah. Masih di rumah tadi ya? Tadi saya sendirian di sini. Dikira ini mau roboh juga. Gempa itu terjadi di Gorontalo. Warung Kondang katanya. Warung Kondang? Iya. Tapi saya baca di internet tuh ada di Gorontalo. Titik gempa di Warung Kondang. Warung Kondang. Ada yang itu enggak? Alhamdulillah nggak ada. Ada yang ambruk. Nggak terlalu besar. Ya ini kan ya mesti hati-hatilah. 6 bulan yang lalu terjadi gempa itu ya. Yang sangat dahsyat di Cianjur. Nah sekarang ada gempa susulan lagi udah beberapa bulan. Tadi gimana informasi di masyarakat mengenai gempa? Ada kepanikan nggak? Ya alhamdulillah sih di masyarakat nggak terlalu panik karena mungkin pertama ya udah terbiasa juga. Udah terbiasa ada gempa. Yang keduanya ya kehati-hatiannya juga udah cukup. Udah ekstra hati-hati ya. Udah belajar dari yang udah-udah. Iya. Pak Deden sendiri tadi lagi di rumah atau di luar? Lagi di rumah tadi. Ya di rumah. Betul lagi di rumah. Pak Deden itunya dipakai dong. Oh iya. Biar dengar itunya. Terus keluarga gimana? Panik? Alhamdulillah. Ya itu tadi terlalu panik enggak. Cuman ya hati-hatilah kehati-hatiannya karena ya seperti tadi itu udah terbiasa. Kalau belakangan kan gempa itu dikit-dikit ya orang itu merasa lari. Sekarang nggak begitu tuh ya? Nggak terlalu santai aja. Cuman kan ngelihat juga bahwa sekarang update sosial itu. Iya. Ya langsung dilihat ini daerahnya lumayan jauh lah. Nggak terlalu dekat. Skalanya berapa? Cuma kecil gitu kan. Tadi juga cuma berapa sih tadi? Ya dulu lah sih 0,3 ya. Diambil hikmahnya ketika ada gempa terkadang kita lupa ya dengan yang maha kuasa yang maha pencipta ya karena terlalu memikirkan duniawi ya. Itu mungkin gempa itu salah satu teguran buat kita aja. Iya. Itu selalu mengingat mendekati pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya itu. Jadi tanpa ditegur seperti itu, terkadang kita lengah, terkadang kita lupa. Kita terlalu terfokus ke masalah dunia. Sedangkan akhlak kita itu ya harus ini juga. Ya apalagi dunianya kan udah tua katanya, tua ya. Ya mudah-mudahan sih masyarakat dengan adanya gempa ini bisa lebih mendekatkan diri ya kepada Allah. Nah itu yang dimaksud Allah pun seperti itu. Jadi ini guncangan besar maupun kecil itu salah satu ya teguran. Kita tidak terlalu lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ini apalagi kita udah tua nih ya. Yang dipikirkan tuh keluarga. Banyaklah hal-hal yang harus kita pikirkan itu. Di lain sisi banyak juga kebutuhan masih ya banyak yang harus dibereskan, diselesaikan. Mengenai apalagi ekonomi saat ini kan lagi riuh aja ya. Itu pas gempa Panen nggak kerja sekarang ya? Enggak, lagi istirahat. Tadi pas lagi istirahat, bahkan saya nggak ngerasain. Nggak ngerasain ada gempa. Saya itu kan lagi ngobrol sama ibu. Tiba-tiba keponakan dari atas tuh lari. Ada gempa gitu ya. Kalau saya tadi berteriak kayak sendiri sih. Lagi setting komputer, ternyata ada gempa. Ada apa nih? Tapi nggak banyak, itu sebentar doang. Iya, sedikit aja ya, nggak terlalu ini ya. Mudah-mudahan lah nggak. Tapi masih trauma juga, terasa yang awal itu kan, ya. Wah, lihat kondisi pasca gempa di Cianjur kan. Ya begitu, kalau kita nangis deh kalau masuk ke sana. Nah, ini pun ya agak ngeri juga sih kalau dilihat-lihat. Karena kan apalagi sekarang masyarakat ya. Udah banyak ya ujiannya itu bukan sekedar dari gempa saja. Dari ekonomi juga. Dari ekonomi. Nah, kita gempa ketakutan. Ngomong masalah ekonomi nih. Sebelum gempa masih normal kan? Alhamdulillah, dulu saya tuh kerja di hotel. Ya? Di hotel sebagai sales marketing manager. Dan pada saat itu
setelah ada COVID ya. COVID Itu permasalahan masalah ekonomi itu mulai dari situ udah mulai agak riweh gitu. sepi ya. Terus setelah hotel udah sepi, terus tambah lagi gempa. Pasca gempa, padahal akhirnya Benar saya tuh ada di beralih ke yayasan di Latahzan. di Latahzan ya. Kita itu sama teman-teman itu. Ya, itu kan kalau di Latahzan kan kita istilahnya ibadah ya. Iya. Untuk mengurus anak-anak yayasan. Ya alhamdulillah. Mengajar juga di Latahzan ya. Di Latahzan sih saya nggak mengajar, tapi hanya sebagai penasehat. Penasehat, mendorong lah ya. Ikut manajemen juga kan. Ya? Manajemennya dari Latahzan itu Dan sendiri. di sini juga Pak Deden di studio ini. Studio ini juga sama. Jadi ngelola juga di sini. Mengelola juga. Insya Allah lah. Ya insya Allah. Jadi nggak tidak hanya untuk di dunia saja. Iya. Jadi untuk di akhirat pun kita. Jadi harus kita dikerja. kerja ini sekarang dunia akhirat ya. Kalau Dunia bukan hanya akhirat. dunia aja yang dipikirkan. Jadi kalau dulu dipikirkan itu sama saya dunia, Karena udah faktor usia kali. Nah setelah kesini, setelah dikaji lagi, setelah ikut-ikutan masalah pengajian, segala macam belajar, lebih mempelajari agama. Ternyata hidup itu bukan hanya untuk dunia. Iya betul. Intinya dunia itu hanya fana ya. Iya. Hanya hanya penglihatan saja. Ujungnya akhirat. Intinya gini, dulu kan belum terjun di dunia dakwah, belum terjun di dunia syiar betul. agama Islam. Dulu kan hanya dunia. Bagaimana caranya mencari duit dari pagi sampai sore bisa mencukupi anak dan istri. Nah sekarang terjun ke dunia ini, dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. Ya sedikit demi sedikit pun kita. Iya. Apalagi kita udah tua Pak. Jadi Ya. iya, betul. Udah tua. Usia berapa tahun Pak? Sekarang udah 45. 45. Masih di bawah saya tuh. Anak Ya. berapa? Anak berapa sekarang? Anak dua. Anak dua. Istri? Istri masih satu. Oh, satu. Masih satu. Masih. Ya siapa tahu Allah ngasihnya jadi 2 atau 3 kan Istri kita satu bisa nolak. berteman ya. Berteman tidur kan? Insya Allah. Insya Allah. Ini Pak Deden ini adalah laki-laki yang sejati, laki-laki yang setia. Jadi anak 2, istrinya tetap satu. Tetap satu nggak mudah. Jangan-jangan nanti satu Cianjur, satu Jakarta, satu. Itu gurau aja. Buat suara subscriber dimanapun saya berada, ya kita berbincang-bincang. Ini adalah hari Minggu di studio podcast milik Latahzan ini. Dan rasanya ini bukan lagi sepi ya, lagi off. Kalau lagi off dulu, tidak ada kegiatan. Maka dari itu saya dengan Pak Deden untuk menata lagi karena masih banyak kekurangan audio dan videonya. Kita belum normal setting kemarin ya. Itu udah sampai di mana tuh? Dan itu kan masih banyak yang belum dipasang tuh. Iya, salah satunya sih ada untuk Infocus juga ya. Kita belum siapkan juga. Peralatan sudah ada lengkap. Udah ada ya, tinggal cuman pasang. untuk masih jadi ada. Jadi teknisinya kita aja ya, nggak ada yang. Kebetulan sekarang ini kita aja dulu. Jadi merangkap sebagai host juga. Sebagai teknisi program juga. Ya, karena ini kan studio, liput juga. Bukan studio TV ya, studio podcast ya sangat sederhana. Kantornya pun nggak dibuat mewah. Iya. Tapi alhamdulillah nih perlengkapannya udah termasuk mewah. Tapi ini sekalian promosi aja nih. Gimana coba? Iya bagi teman-teman yang membutuhkan membutuhkan tempat untuk podcast, silakan aja hubungi kami di Latahzan. Boleh, silakan untuk datang ke sini. Kita berada di komplek Cipendawa ya, di belakang BCA. Bagi Anda silakan untuk kalau membutuhkan untuk buatkan podcast apapun itu. Ya intinya gini, kalau di podcast itu bebas saja yang positif ya. Seperti promosi atau ada ustadz ceramah juga ya. Silakan untuk mengisi di sini. Dan juga mungkin ada obrolan-obrolan yang sifatnya publik yang harus diketahui oleh publik ya, silakan dibahas di sini dengan catatan yang positif. Ya, kalau ada kritikan ya kritik membangun dari berbagai pihak ya. Kritiknya itu mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga dan tentang pribadi ya nanti bisa ada disaring juga di sini. Titik poinnya sih hanya untuk ini aja berdakwah
berdakwah ya. Berdakwah ya untuk siar aja. Bernuansa. Tapi nggak difokuskan hanya untuk satu arah saja. Iya. Semua kalangan, tapi tujuannya adalah yang menurut pimpinan kita kan ini untuk umum ya, untuk umum. Siapapun narasumbernya silakan. Silakan. Politik juga bisa kan di sini. Politik asalkan tidak menyimpang dari masalah akidah agama ya silakan saja. Bukan berarti untuk untuk menjadikan satu untuk saling menyudutkan, tidak menjelekan, tidak saling menjelekan, ya. tapi untuk saling mengangkat. Hanya politik pun mungkin dibawa ke sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah, betul. Politik syariah ya. Bagaimanakah nanti kalau politik bersyariah? Nanti tunggu beberapa narasumber yang akan diwawancari oleh Kang Deden sebagai host. Itu udah ada kira-kira udah ada berapa orang itu nanti yang mau di rencana sih udah ada persiapan narasumber, ada beberapa di tempat terutama dari majelis-majelis sedikit, majelis-majelis tempat. Terus kalau politik udah mulai belum politik? Kalau politik udah ada juga sih beberapa yang udah bisa menghubungi, belum datang. Hanya kontraknya belum jelas kan? Kalau politik kan harus jelas. Kalau politik harus jelas. Tapi kalau untuk masa berdakwah itu ya juga ini usulan buat para ustadz para ulama-ulama. Untuk berdakwah silakan saja. Ya berimpak di sini atau silakan. Ya sumbangkan ilmu-ilmu di sini karena untuk kepentingan masyarakat. Betul. Secara luas, secara umum ya. Betul. Karena ini ditonton bukan hanya di daerah Cianjur, ya, semua. Untuk mancanegara kan. Makanya dakwahnya pun harus secara umum ya. Dan nanti juga kata pimpinan kita Bapak Haji Asep Dik juga siapa Pak Ustadz Fajri dan di sana jika Ustadz di sini lebih dari 2-3 orang nanti dibagi temanya ya. Misalkan Ustadz A temanya adalah tentang fikih, B adalah ini kan gitu ya. Oke, nantilah tentang kehidupan ya, kebanyakan ini tentang masyarakat. Masyarakat tentang berbagai masyarakat gitu. Berbagai hal yang akan dibahas nanti di sini. Oke, Pak Den, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk para subscriber dan juga masyarakat secara luas, ya lokal maupun mancanegara ya. Amin. Oke, diakhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ya kita tetap diberikan umur yang panjang ya. Amin sehat, ya Pak. Dan juga buat para subscriber juga ya sebagai kontribusi untuk podcast yang kita buat ini, berikanlah like, share dan komen. Terakhir adalah di subscribe ya, biar berlangganan. Apa itu subscribe? Subscribe itu adalah langganan. Untuk berlangganan. Ya, subscribe itu adalah cukup satu kali, bukan sekarang subscribe, besok subscribe. Jadi kalau besok subscribe berarti unsur keluar dari subscribe. Itu satu kali saja subscribe. Dan juga berlangganan itu bukan berlangganan untuk berbayar, tapi berlangganan untuk continue. Kita harus berinvestasi ya, karena ini siar. Jadi penonton di sini tidak sia-sia, akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, terutama bagi yang awam seperti kita kan. Kalau lihat atau dengar Ustadz ceramah yang tadi tidak tahu bisa jadi tahu. Betul. Oke, sampai di sini dulu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.